Video TV. Duh, alhamdulillah bukuku sudah tinggal sedikit. Semoga hari ini banyak yang beli lagi atau sekedar membaca. Yang penting apa yang aku bawa bisa berguna bagi orang-orang. Kamu nih jualan buku aja. Sudah, kenapa gak kuliah aja sih? Gimana ya? Aku tuh malu punya pacar kayak kamu yang hanya jualan buku. Coba ayahmu nih suruh kerja keras gitu. Kayak orang tuaku kerja keras membiayai aku buat kuliah. Masa kamu kerja sendiri? Ayahmu mana? Kok gak ada kerja kerasnya? Ya maaf, gimana ya? Ayahku juga sudah kerja keras, tapi kan aku ingin bantu orang tuaku. Lagian adikku juga banyak. Kalau aku gak bantu orang tuaku, siapa yang mau bantu? Andai kamu tahu mantanku ini sukses-sukses semua. Kuliah, S1, S2, S3. Ada yang sudah kerja, sudah jadi pengusaha. Lah kamu jualan buku. Udahlah, aku malu punya pacar yang cuma jualan buku tapi gak kuliah. Mending kita putus aja dah. Bye. Udah gak bisa kuliah, diputusin pacar. Aku kan juga pengen kuliah, tapi aku gak punya uang. Jahat banget sih. Ya udah deh, aku gak usah nangis lagi. Mending aku jualan buku aja. Buku-buku, buku cerita, novel, buku-buku, buku-buku. Tapi kan tujuanku ingin membuat masyarakat pinter. Lagian aku juga gak punya modal buat jualan gas. Ya udah deh, aku lanjut jualan aja. Buku-buku. Segar sekali udara di luar rumah ini. Bosan baca buku di dalam rumah terus. Apalagi kerjaanku sekarang sudah bisa autopilot bisnisnya. Kalau gak ada buku, siapa lagi yang mau nemenin hidupku setiap hari? Ini bukunya bagus nih, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Karyanya Mark Manson. Kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah. Memang sih, kalau dipikir dari bisnisku selama ini, bahagianya tuh karena kita bisa naik level dari setiap permasalahan yang sudah dipecahkan. Ngomong-ngomong masalah buku, sebetulnya aku butuh karyawan yang jujur dan wawasan tentang buku sih yang besar. Cuma kan mencari karyawan yang seperti itu di zaman sekarang yang serba digital ini sangat susah. Sedangkan penggemar buku untuk di kotaku
hanya tokoku saja yang jual. Siapa ya yang kira-kira mau jadi karyawan toko bukuku yang punya wawasan buku yang luas? Sedangkan orang yang berminat membaca buku sudah jarang. Ya sudahlah, aku lanjutkan membaca buku dulu. Siapa tahu tak lagi aku nemu orangnya. Problem Bintang Rock. Wah, kayak ada yang jual buku itu. Buku. Wah, jual buku apa ini, Mbak? Banyak, Mas. Ada buku motivasi, ada buku pendidikan, ada buku bisnis. Bapak cari yang apa? Stop. Mbaknya ini paham nggak ya tentang buku-buku ini? Paham sih, Mas. Kan saya juga suka baca buku. Jadi referensi saya banyak sih, pemahaman saya tentang buku-buku luar negeri maupun dalam negeri. Sebetulnya saya tuh lagi nyari buku untuk mengembangkan bisnis saya, Mbak. Kira-kira Anda enggak buku yang tentang dunia bisnis? Ada, Mas. Masnya cari buku bisnis tentang apa? Ada yang tentang era digital sama konvensional. Kalau yang digital seperti apa sih, Mbak? Karena sepertinya bisnis saya perlu melebarkan sayapnya di dunia digital. Ada, Mas. Ini ada buku keluaran terbaru dari Dewa Eka Prayoga, isi copywriting sama 10 juta pertama dari Facebook, dari Aditya S. dan Reverdi Saputra. Lah, ini kan buku keluaran baru dari tim Billionaire. Wah, Mbak Ci tahu juga ya. Ternyata up to date ya koleksi buku yang Mbak jual. Kalau buku yang saya pegang tahu nggak? Ini sih, Bu, buku tentang filosofi hidup. Judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Tahu nggak karya dari siapa? Itu pasti dari Mark Manson kan, Mas? Nah, betul. Terus sekali. Wah, kebetulan sekali. Sebenarnya sih, Mbak, di store saya itu, toko buku saya lah ya, bisa dibilang paling besar di kota ini. Karena cuma satu-satunya toko buku di kota ini. Saya butuh karyawan yang wawasannya luas mengenai buku-buku ini. Jadi ketika ada pelanggan masuk bisa mengedukasi dia butuh buku seperti apa kategori bisnis, kategori sekolah, kategori motivasi diri, filosofi, ataupun agama. Kalau dilihat dari Mbaknya sih wawasannya luas. Kira-kira kalau Mbaknya saya tawari untuk bekerja di toko buku saya, Mbaknya mau nggak? Tapi saya nggak pede, Mas. Soalnya kan saya cuma lulusan SMA. Saya tahu ini semua cuma sekedar hobi aja sih. Nggak apa-apa, Mbak. Kalau dilihat sih dari Mbaknya jual buku, mana sih ada yang mau orang zaman sekarang ini jual buku? Tapi Mbaknya mungkin punya keinginan yang kuat untuk orang tetap gemar membaca buku. Saya sih mengapresiasi itu. Kalau masalah bekerja secara profesional, saya kira untuk Mbaknya yang lulus SMA bisa saya bimbing, ataupun senior-senior karyawan saya yang bisa bimbing Mbaknya. Nanti Mbaknya saya tempatkan sebagai karyawan edukasi di toko buku saya. Bagaimana? Tapi Pak, saya masih belum percaya diri. Saya nggak bisa, Pak. Sudah, Mbak. Percaya sama saya. Orang yang gemar membaca seperti Mbak, dengan berjalannya waktu, Mbak akan bisa. Dan saya yakin kok, kalau Mbaknya nanti giat, mungkin saja setelah saya punya cabang di luar kota, toko buku saya, Mbaknya bisa jadi kepala cabang di sana. Saya yakin dari kegigihan Mbaknya aja menjual buku, itu sudah nilai positif sekali dari saya. Mungkin takdir yang menemukan Mbaknya jual buku di depan rumah saya. Bagaimana, Mbak? Mau ya kerja di toko buku saya? Ya udah, Mas, saya mau.
saya coba mau kerja di tempat Mas. Kira-kira kapan saya bisa masuk kerja ya, Mas? Ya sudah, Mbak. Begini, mulai besok Mbaknya boleh bekerja di toko buku saya. Hari pertama kerja pakaian rapi. Dalam 2 minggu awal, Mbaknya bukan belajar tentang bagaimana selling terhadap pelanggan, enggak. 2 minggu awal, Mbaknya saya training bisa membaca buku di galeri toko buku saya. Setelah 2 minggu baru deh Mbaknya bisa mengedukasi pelanggan yang masuk. Jadi Mbaknya bisa adaptasi dulu tuh dengan toko buku saya. Karena saya melihat prospek yang bagus jangka panjang ke Mbaknya. Seperti itu ya, Mbak. Ya udah, sekarang saya beli bukunya yang isi copywriting sama 10 juta pertama Facebook Ads-nya dari tim Billionaire. Ini Pak, makasih ya Pak. Oke, Mbak. Saya bawa bukunya untuk saya baca. Kebetulan memang belum ada sih buku dari tim Billionaire di galeri buku saya. Terima kasih, Mbak. Sampai ketemu besok ya di toko buku saya. Ya sudah Pak, saya pamit dulu ya Pak. Ya, mari. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ban sampah, ban sampah. Ban sampah, ban sampah. Wah, ada rumah baru nih. Mungkin ada yang mau beli. Bu, ban sampah, Bu. Bu, ban sampah, Bu. Loh, kamu ngapain di sini? Ini rumah dinas dari kantorku. Aku kan karyawan terbaik sebelumnya. Jadi sekarang aku dipercaya jadi kepala cabang. Wah, kok bisa sih? Padahal kamu nggak kuliah. Aku kan suka membaca buku. Aku juga rajin. Jadi wawasanku luas. Pekerjaanku juga gak memandang ijazah terakhir sih. Lah kamu sendiri kok jadi tukang ban sih? Mana ban sampah lagi? Katanya kamu kuliah. Lah, aku nggak percaya kalau kamu kerja di sini. Palingan juga kamu tukang kebun di sini. Kalau bukan karena hinaanmu dulu, aku gak bakal jadi seperti ini. Apalagi aku juga baca ini, bersikap bodoh amat. Sama kayak waktu itu, aku bodoh amat maupun kamu ngejek aku, kamu ninggalin aku, kamu ngehina aku. Itu gak bakal ngurangin kerja kerasku buat sukses. Aku nggak percaya kalau kamu bos di kantor ya, dan mempunyai rumah dinas ini. Kamu gak lihat penampilanku? Masa penampilan kayak gini kamu masih gak yakin? Kamu sendiri kenapa kamu jadi tukang ban sampah? Padahal kamu kuliah. Ya dulu aku emang kuliah, tapi aku sibuk pacaran toh. Ya jadinya gini sekarang. Makanya kamu tuh jangan sibuk pikirin dunia terus. Itu konsekuensi lah buat kamu. Kamu kan selama ini ngeremehin orang. Kamu juga suka main-main. Ya gak apa-apa deh, kamu harus semangat kerjanya. Aku juga gak langsung kayak gini kok. Aku juga ngalamin susah-susah. Aku ngalamin gimana rasanya direndahin orang, diejek orang. Dan bahkan kamu sendiri yang ngejek aku. Ya udah, aku minta maaf atas kesalahan yang telah lalu. Sekarang aku minta tolong sama kamu beli ban sampah ini. Ya udah, aku beli. Taruh di situ aja ya, ntar aku bayar. Oh ya, lain kali jangan diulangin ya perilaku gak enak kayak gitu. Kamu belum tahu kan kedepannya orang bakal kayak gimana. Jadi sekarang kamu semangat aja kerjanya. Siapa tahu kedepannya kamu bakal jadi juragan bank sampah. BBO TV